Shalom jemaat Tuhan, BEM LEC, apa kabar Anda semua? Sekali lagi kita bersama-sama meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa hadiratnya ada beserta dengan kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkatkan penyembahan ini supaya doa kita, supaya saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau tenang bersamamu. Ku aman di dalammu, ku percaya Tuhan
sertaku. Ku aman di dalam-Mu, dan ku percaya ku ada di dalam-Mu. Engkau ada di dalamku. Ku percaya hanya dalam nama-Mu, Yesus. Dengan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Salam, selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kebaktian sel grup kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang telah memberi kita dapat bersama pada malam ini. Sebelum kita meneruskan bacaan firman Tuhan kita pada malam ini, mari kita sama-sama menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kita dari permulaan sehingga akhirnya kebaktian kita pada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah. Pada malam ini ya Bapa, kami ingin menyerahkan diri kami secara pribadi ke dalam tangan-Mu, agar Engkau Tuhan yang memimpin setiap kami. Dalam kami yang ingin mempelajari beberapa ayat firman-Mu, biarlah ayat itu Tuhan menjadi sesuatu perkataan yang hidup di dalam hati, di dalam roh kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam ini bacaan kita diambil daripada Mazmur 46 ayat 10. Bacaannya seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan
di bumi. Ya, di sini kita melihat firman Tuhan berpesan kepada kita, ya, supaya kita diamlah. Ya, ketahuilah bahwa Aku lah Allah. Nah, ini satu kalimat merupakan permohonan, ya, daripada Tuhan. Jika kita lihat ataupun perhatikan sekarang di rangka waktu wabak COVID-19 ini merebak di merata dunia, seluruh negara, seluruh dunia kicau. Ya, dunia terkejut kerana belum pernah segala aktiviti umat manusia dihentikan. Ya, angka kematian dalam sejarah jangkitan wabak penyakit juga belum pernah sebanyak yang memusnahkan oleh COVID-19 ini. Ya, jadi kejutan inilah yang membuat semua orang rasa sangat khawatir. Ya, tetapi kata Tuhan, janganlah kau khawatir, jangan kita khawatir, kata Tuhan. Jadi ini yang kontradik ataupun ya bercanggah dengan apa yang ada di dunia sekarang. Ya, dunia khawatir, dunia sangat risau. Ya, mereka sangat risau akan keadaan ekonomi selepas ini. Tapi menurut firman Tuhan, ya, bacaan kita malam ini, Tuhan ya memberitahu kita ataupun Tuhan berpesan, ya, bagi Tuhan adalah kelainan. Ya, Tuhan sangat tenang. Malah dia berpesan pada ayat 10, ya, Mazmur 46, diamlah. Ya, mengapa kita harus diam? Sebab Tuhan yang telah berperang, ya, untuk kita, bagi kita. Ya, jadi bagi kita tidak usah ataupun tidak payah, ya, bersungut-sungut. Ya, kita tidak payah merasa risau, ya, atas apa yang akan berlaku kepada kita, walaupun dalam rangka wabak jangkitan ataupun selepas wabak ini nanti. Tuhan tetap, ya, berpesan kepada kita supaya kita diamlah. Diamlah bukan berarti kita tutup mulut, bukan berarti kita tidak berkata, tapi kita tidak seperti mana dunia berbicara. Ya, kita tidak mengutuk, kita tidak bersungut, kita tidak menyumpah keadaan, ya, kita tidak bising sangat, ya, banyak komplain, ya, komplain itu, komplain ini, ya, segala-galanya tidak kena. Jadi bagi kita umat yang percaya, Tuhan ingin kita diam. Diamlah, ya. Berarti kita menyimpan pengharapan. Kita ada harapan. Ya, oleh kerana kita percaya, diamlah itu adalah permohonan Tuhan kepada kita, supaya kita berbeza, supaya kita berlainan dari orang duniawi. Ya, mengapa? Sebab Tuhan beserta kita. Ya, dan yang kedua, kita juga dipesan supaya kita diminta untuk mengetahui, ya, bahawa akulah Tuhan. Ya,
Tuhan ingin kita tahu Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang mengatasi sakit penyakit, yang dapat mengatasi segala peperangan, segala penderitaan, ya segala yang tidak baik ya di dunia ini. Tuhan mempunyai rencana asalnya, di mana Dia telah menempatkan Adam dan Hawa di kebun Eden, di mana pada kebun itu tidak ada yang kurang. Segala-galanya ada ya untuk keperluan umat manusia, ya Adam dan Hawa. Tapi oleh kerana mereka ingkar, oleh kerana mereka tidak berpegang kepada janji mereka dengan Tuhan, maka kesusahan menimpa kehidupan mereka. Walau di kebun itu ada segala-galanya. Begitu juga sekarang Bapa kita di surga sedang menyimpan janji itu, ya kerana Allah kita tidak pernah berubah. Ya, jadi kita dipinta diam, ya, sebab kita ada harapan. Jadi tidak guna kita bersungut, supaya itu akan mendatangkan sesuatu yang kurang baik kepada kita. Kerana bersungut-sungut itu adalah satu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kerana bersungut arti kita tidak percaya. Kita tidak yakin Tuhan dapat melakukan yang luar biasa bagi kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, pada malam ini ya kita telah mempelajari dua daripada ya apa yang kalimat ini ingin sampaikan kepada kita. Yang ketiga, ya Tuhan ingin kita tahu bahawa Allah yang kita sembah ini disembah oleh bangsa-bangsa, ditinggikan ya oleh umat manusia di bumi. Ya, tidak ada bangsa, ya tidak ada umat manusia yang dikecualikan. Ya, semua akan bertelut, ya, berlutut, ya, kepada Tuhan. Ya, jadi inilah bermakna Tuhan kita adalah Allah yang di atas segala-galanya. Ya, maka semua akan tunduk kepadanya. Ya. Jadi diamlah ya adalah satu perintah pada masa kini. Ya, diamlah di rumah. Ya, stay at home. Ya, kita memuji Tuhan kerana perintah ini juga apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita pada masa ini. Ya, kita harus diam di rumah supaya kita banyak masa bersama keluarga kita, supaya kita dapat berdoa bersama seisi keluarga, ya, supaya kita lebih dekat, ya, lebih banyak masa bersama, ya, lebih dekat dengan anak kita, dengan seisi keluarga kita yang telah mungkin sekian lama tidak bersama oleh kerana pekerjaan, oleh kerana pelajaran, ya, di mana kita telah berpisah. Ya, tapi pada saat ini kita diam, ya, bersama, ya, di hadirat Allah, ya, kita dapat lebih lagi melekat kepada Tuhan, ya, menanti-nantikan suara Tuhan dalam kita menyembah Dia, ya, dalam masa teduh kita mungkin ya dapat mendengar suara Tuhan yang berbicara. Jadi kita dinasihatkan supaya jangan panik, ya, jangan risau,
jangan kicau, ya, jangan bersungut-sungut, jangan mengadu sana sini, ya, seperti orang dunia. Tapi kita dipohon oleh Tuhan, ya, pada malam ini, ya, dengan kalimat firman Tuhan yang telah kita baca, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ya, tapi reaksi dunia sebaliknya, ya, mereka kicau melaporkan jumlah kematian, mereka kicau melaporkan tempat-tempat yang dijangkiti. Ya, dunia agak panik, ya, kerana tidak pernah sesuatu jangkitan ataupun wabak yang berjangkit seperti ini di seluruh muka bumi. Ya, setiap negara dijangkiti. Jadi jumlah kematiannya juga tidak pernah sebanyak sekali ini. Ya, maka dunia ataupun negara-negara agak panik, ya, kerana tidak ada vaksin untuk mencegahnya, tidak ada sebarang ubat untuk merawatnya. Jadi diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Ya, dengan ini Tuhan Allah kita ingin, ya, menyatakan supaya kita tenang, supaya kita berdiam diri, seperti mana tidak ada sesuatu yang sangat susah, ya, bagi kita. Ya, kita tidak kita juga dipastikan jangan risau, ya, dan jangan takut, ya, kerana kita ada Tuhan, ada Allah yang Maha Kuasa. Ya, ketahuilah aku Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Arti, ya, dia berkuasa atas segalanya, ya, untuk, ya, kebaikan bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, bukan singular ini, ya. Dia plural sebab dia bangsa-bangsa, seluruh bangsa, ya, di muka bumi, ya, dilindungi, ya, diperhatikan Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya Allah berseru di sini supaya kita diamlah. Ya, jangan mudah dikelirukan oleh cara dunia, kerana tidak ada vaksin pencegah, kerana tidak ada obat untuk merawatnya. Ya, tapi iblis sangat senang menggunakan tik-tik mengecewakan kita seperti ini. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Tuhan tidak ada rawatan. Ya, sebab penyakit ini harus tunduk kepada Tuhan. Ya, bila kita perintah, ya, COVID-19 ini, ya, dikeluarkan, ya, di thinking, ya, dimusnahkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia tetap kalah. Dia tetap akan pergi. Kerana tidak ada satu nama, tidak ada satu makhluk, satu jenis tumbuhan ataupun virus apa sekalipun, ya, akan pergi. Kerana kita lihat, ya, di waktu mereka yang mengalami penyakit, ya, waktu Yesus, ya, memerintah penyakit itu keluar, penyakit itu keluar. Ya, di waktu penyakit yang dikatakan tidak ada obat, di waktu Tuhan Yesus mengatakan tahirlah, mereka tahir. Jadi seperti itu juga kuasanya tidak pernah berubah. Maka Tuhan malam ini berpesan supaya kita belajar bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Harapan kita, pengharapan kita
hanya kepada Allah sahaja, tiada yang lain. Amin. Jadi yang kedua, Allah kita ini bukan yang sebagai agama umat manusia, ya, tapi Allah yang ditinggikan oleh bangsa-bangsa itu. Maka kita lihat sekarang semasa wabak ini, kita harus hidup secara firman-Nya Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan jangan takut, ya, jadi kita harus mempunyai keberanian. Sebab Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan kepada kita. Ya, sebagaimana firman Tuhan berbicara. Jadi semasa wabak COVID-19 ini, ya, bangsa-bangsa di seluruh dunia ya mulai mencari Tuhan. Ya, kita lihat ada yang berlutut ya di tepi jalan, ya, ada yang berlutut di hadapan kedai yang tertutup, ya, di negara-negara barat. Ya, kita melihat, ya, semua orang mengetahui bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Ya, bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan yang dapat mengalahkan ya virus ini yang tidak ada obatnya. Jadi bagi manusia, ya, kita sudah kalah. Ya, karena kita tidak dapat mencari obat bagi virus corona 19 ini. Ya, walaupun manusia berkata, walaupun manusia mempunyai satu falsafah, ya, di mana manusia mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi tapi tidak seperti mana yang kita katakan. Ya, pada saat ini kita tidak dapat mencari apakah penawarnya virus corona 19 ini. Ya, jadi walaupun setiap penyakit ada penawarnya, tapi manusia telah kalah. Tapi walaupun manusia kalah, bagi kita orang yang percaya, kita tetap ada pengharapan. Ya, kalau kita lihat dalam nyanyian kita, ya, Yesuslah pengharapanku. Ya, jadi di sini kita dapat memperolehi ya kekuatan yang daripada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Ya, maka setiap kali kita ya menyebut ataupun klaim firman Tuhan itu, ya, kita membawa Tuhan di dalam perkataan kita. Jadi dengan ini saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ya, setiap kita secara pribadi dikasihi Tuhan. Ya, jika kita melihat pada Mazmur di mana waktu Daud mengatakan pujiannya kepada Tuhan, kita dengar di dalam Mazmur 147 ayat 4, Mazmur mengatakan ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ya, bintang di langit dikenali Tuhan, malah kan kita tetap Tuhan lebih kenal sebab kita dicipta dan mengikut gambarnya Allah. Dan Alkitab juga mengatakan kita sangat berharga ya kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan ya mati di atas salib itu ya supaya kita tidak. Ya, sehingga Tuhan disalibkan oleh karena dosa-dosa kita, supaya kita dapat diampuni. Ya, darahnya Kristus itu mencucikan segala dosa-dosa kita. Ya, dengan bangkitnya Yesus daripada mati, supaya kita tidak mengalami kematian
sebagai hukuman dosa kita. Ya, maka di sini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenali nama bintang itu satu persatu, bermakna. Lebih lagi Dia mengenali kita secara pribadi. Jadi jangan khawatir, jangan risau, ya, jangan bersungut, ya. Biarlah kita punya pengharapan yang begitu kuat, pengharapan yang begitu yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita, akan menyelamatkan kita. Ya, dalam Matius 10 ayat 30. Ya, di sini ayat 30 mengatakan, Matius 10, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi bukan hanya kita secara pribadi diketahui Tuhan, dikenali Tuhan, ya, jaga oleh Tuhan, ya, diperhatikan oleh Tuhan. Rambut kita, jumlah yang ada pada kepala kita diketahui oleh Tuhan. Ya, ayat 31, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ya, dari banyak burung pipit. Berarti, ya, segala, ya, yang lain itu tidak ada yang berharga bagi Tuhan. Ya, kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi kita lihat di sini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mazmur 100 ayat 5 juga mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, syukur kita saudara-saudari telah mengenal Tuhan pada hari ini. Karena yang akan diberkati bukan hanya kita, tapi anak kita, cucu kita. Ya, sebab di sini katanya, ya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, daripada kita kepada generasi-generasi kita seterusnya. Jadi kita sangat bersyukur telah memilih Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan kita, juru selamat kita, dan penebus kita. Jadi janganlah kita risau, sebab Allah kita mengasihi kita dengan setia. Tuhan berjanji akan memberkati kita, melindungi kita turun-temurun. Ya, jadi inilah sangat mengembirakan bagi semua umat Tuhan. Allah kita tetap setia selama-lamanya. Jadi jangan kicu, jangan risau. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, ya, dengan berdoa, ya, dengan memuji Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, ya, karena iman itu, ya, dapat dikuatkan daripada mendengar, ya, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi di sini sebagai ayat penutup kita baca 2 Timotius, ya, pasal 1 ayat 9. Ya, kita lihat di sini, ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, jadi inilah, bukan karena kita baik kita dipanggil kudus, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, kita dipedulikan Tuhan, tidak. Ya, Allah menyelamatkan kita, ya, karena kasih anugerahnya, dan juga karena rencana Tuhan bagi kita daripada mulanya kita dicipta punya tujuan yang tertentu. Ya, jadi tujuan yang mulia ini, ya, kita lihat, ya, pada Yohanes 16 ayat 33.
Semuanya itu dikatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, sebab aku telah mengalahkan dunia. Ya, pujilah nama Tuhan. Ya, walaupun kita merasa sangat lemah, ya, kita merasakan sangat tidak berdaya oleh kerana penyakit ini, tidak mempunyai apa-apa penawarnya, tapi bagi kita, pengharapan kita, ya, kepada Allah kita yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, Allah yang ajaib ini, ya, memberi kita keyakinan, ya, bahwa Tuhan melindungi kita, memperhatikan kita, dan segala yang akan berlaku kepada dunia selepas wabak ini, jadi juga kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya bukan kekuatan kita yang mengalaminya, tapi kita mengalaminya dengan Tuhan yang berserta. Jadi inilah kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sampai di sini ya firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Ya, kita akan berdoa bagi ya setiap keluarga yang ada bersama kita pada malam ini. Di dalam kebaktian ini, ya, kita terus serahkan seisi keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, dalam lindung Tuhan, dan dalam jagaan Tuhan, ya, supaya kita tidak khawatir, supaya firman Tuhan yang memesan supaya kita berdiamlah, ya, ini memberi kita satu ketenangan, ya, kita tidak payah ragu-ragu. Ya, jadi dengan ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami muliakan. Bapa surgawi, pada malam ini kami ingin menyerahkan semua keluarga kami yang bersama kami pada malam ini di dalam online ini. Oh ya Tuhan, apapun pergumulan setiap keluarga, apapun yang keadaan yang dialami oleh setiap keluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar segala keperluan, segala pergumulan mereka, Bapa, Engkau akan perlengkapi, Engkau akan hadir, ya, di dalam kesusahan setiap kami, ya Bapa, sebagai keluarga umat-Mu. Bapa, biarlah keperluan kami Engkau penuhi, Bapa, kerana kami sangat bimbang, seperti mana dunia sangat bimbang bahwa ekonomi akan menjadi tidak baik selepas ini. Oh, ada yang kehilangan pekerjaan. Oh, ada yang menyangka bahwa ekonomi seluruh dunia akan ditimpa oleh kesusahan kerana wabak ini, ya Bapa. Tapi kami percaya kerana Engkau telah menyatakan diri-Mu, ya, Engkau berpesan supaya kami diamlah, ya, diamlah dan mengenal bahwa Engkau adalah Allah kami yang maha tinggi, maha besar, Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Allah yang berkuasa bertakhta di bumi dan di surga. Oh ya Tuhan, itulah pengharapan kami Bapa. Biarlah Engkau Tuhan meringankan setiap beban-beban kami. Engkau juga akan menyertai kami, ya Tuhan, kepada saudara-saudari kami ataupun anggota kami mungkin yang telah dihentikan pekerjaan mereka. Oh, biar Engkau Tuhan yang membuka jalan supaya itu tidak menjadi satu beban, supaya itu tidak menjadi satu kesusahan bagi keluarga-keluarga ini. Ya, Engkau membuka jalan Bapa. Oh, Engkau memberi dan membuka jalan bagaimana mereka dapat bantuan, bagaimana mereka
mendapat apa yang mereka perlukan ya Bapa tiap-tiap hari. Ya bagi jemaat kami yang masih terkandas di bandar-bandar lain di luar Limbang ini Bapa, kami juga serahkan mereka Bapa dalam tangan-Mu agar Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi mereka agar mereka dapat balik ke Limbang dengan selamat. Begitu juga bagi setiap anggota jemaat kami LAC yang lemah tubuh badan, ya sakit mereka, ya oleh kerana mungkin tidak ada ubat pada saat ini kerana tidak dapat pergi ke hospital ataupun oleh kerana larangan ya dan appointment yang telah terjejas oleh kerana wabak ini Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya agar appointment ataupun temu janji pembedahan, temu janji rawatan yang telah kami perolehi daripada pakar-pakar perubatan, pakar-pakar daripada hospital ataupun klinik-klinik swasta. Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka ya agar penyakit mereka Tuhan diteduhkan pada saat ini, agar penyakit mereka ya Tuhan tidak memberi kesakitan ataupun kesusahan kepada tubuh badan mereka pada saat ini, sehingga sampai waktunya mereka dapat keluar dan appointment mereka dapat dikendalikan. Oh, mereka tetap Tuhan bersandar akan Engkau yang menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhan, kami doakan agar Engkau menyembuhkan penyakit mereka, agar mereka tidak payah bertemu dengan pakar-pakar itu di waktu sesudahnya wabak ini melanda Bapa. Oh, biarlah mereka akan bersaksi akan Engkau yang telah menyembuhkan mereka. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan ya di tengah-tengah umat-Mu Bapa, kerana Engkau Allah yang telah menyembuhkan mereka. Oh, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kami istirahat yang baik dalam tidur kami pada malam ini, dan akan bangun dengan segarnya pada esok pagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.